Selamat pagi, selamat datang kembali di channel gue. Masih bersama gue Evan. Hari ini gue akan membahas judul senjata-senjata yang mengubah dunia. Ini buku tentang veteran. Ini membahas sebuah ensiklopedia membahas mengenai senjata-senjata yang mengubah dunia dalam sejarah kehidupan umat manusia. Diberikan oleh Mata Padi pada tahun 2010. Seperti apa sih senjata-senjata yang mengubah dunia itu? Tanpa berdasarkan lebih lama, yuk mari kita simak. Oke, kita mulai bahas senjata-senjata yang mengubah dunia. Ini adalah pedalamannya. Oke, ini ada pengantar editor terlebih dahulu. Ini ada daftar isi karena ini ensiklopedia dan banyak banget bahasannya. Gue gak semuanya gue bahas. Jadi gue bahas yang gue mengubah dunia itu mulai dari tempuran di laut, senjata api, kemudian kendala lapis baja, bertempur di udara, gas beracun, dan senjata biologi. Kemudian terakhir tuh gue bahas tentang nuklir. Nah, di sini ada glosarium untuk memudahkan lu mengetahui istilah-istilah dalam kemiliteran persenjataan di secara abjad ya, dibuatnya A B C D Z. Jadi kalau lo nggak, karena lo tahu pasti nggak familiar ya atau asing lah ya, pasti kan lo nantinya akan melihat glosarium ini kan. Oke, kita mulai bahas pertama itu mengenai pertempuran di laut. Oke, pertempuran di laut itu kan adalah pertempuran selain di darat ya. Ini pertempuran yang lama banget, biasanya pakai kapal perangnya kayak kapal terima Yunani tuh ujungnya ditajamin. Tapi gue nggak ngebahas itu sebenarnya sih di sini. Yang revolusioner itu pertempuran laut adalah penggunaan kapal induk atau aircraft carrier. Jadi ini semacam pengganti pangkalan di darat, pangkalan yang mobil ya. Karena untuk memudahkan mobilisasi pasukan dan persenjataan, jadi nggak perlu capek-capek lagi di darat untuk bertempur, cukup luncur dari laut aja untuk menghantam sasaran di darat. Praktis sih, tapi untuk biaya pembangunan juga besar. Ini dimulai dari zaman perang dunia kedua ya, perang Pasifik tuh, Amerika lawan Jepang, menggunakan kapal induk itu secara masif. Terus kemudian kita akan membahas mengenai senjata api. Nah, senjata api ini kan udah dari zaman dulu ya penggunaannya. Nah, ini bentuk senjata yang lama. Kalau lo main PUBG kan pasti pakai senjata api ya, familiar senjata yang lo gunain ke M16 Steyr AUG kan. Nah, sini bentuknya nih yang kuno nih, udah lama penggunaannya, malah dari abad 17. Sini yang penemuan bom museum dari Cina. Ini pistolnya zaman dulu, beda sama pistol yang lo gunain kalau waktu main PUBG. Terus nah ini ada setelah itu kita akan melihat sebentar. Tank. Nah, ini kendala lapis baja yang paling utama adalah tank. Ini wajib hukumnya angkatan militer sekarang punya kendala lapis baja ya untuk pertempuran nanti. Tank ini penggunaannya mulai dari masa perang dunia pertama tapi masih pada masa perang dunia kedua. Kalau lo nonton Fury, lo akan tahu lah ya tank yang digunain itu kan kayak tank Panther, Sherman. Oh, sekarang itu ada Challengers, Abrams, T-99, banyak lah. Atau tank kita ya, harimau hitam ya. Terus kemudian ada bertempur udara. Ini juga salah satu wajib dipunyai angkatan militer sekarang. Pesawat tempur itu dimulai dari masa perang dunia pertama tapi kemudian masifnya perang dunia kedua karena dimulai jadi pesawat pengebom ya. Dan ini memang turut mempengaruhi jalannya peperangan penggunaan pesawat udara ini dalam pertempuran. Terus kemudian ada helikopter juga kan. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai senjata gas beracun dan senjata biologi. Udah pasti sih pengguna pertama ini sebenarnya Jerman waktu perang dunia pertama ya, sekutu. Kemudian lanjutkan pada perang dunia kedua itu Jerman juga, itu utama pada penggunaan pada Holocaust ya.
Terus kemudian ada senjata biologi, ya kayak corona aja diindikasikan sebagai senjata biologi karena dampaknya sangat mematikan banget, membuat orang mati pelan-pelan gitu loh, nggak langsung. Terus juga kan ada senjata fungsional massal. Nah terakhirnya ada nuklir. Ini daya hantam lebih dahsyat ya, bom atom, nuklir. Ya kita ingat aja peristiwa di Hiroshima Nagasaki tahun 45 itu kan, bagaimana bisa membunuh semua umat manusia dong sekejap aja kan penggunaan senjata ini. Makanya kalau misalnya ada negara yang ini nuklir pasti kena deh kampanye anti nuklir gitu loh, kembangin nuklir, kampanye nuklir pasti ada loh. Setelah kita melihat buku ini seperti apa, kenapa sih sebenarnya mengubah dunia, mengubah kehidupan manusia, karena memang pada akhirnya senjata-senjata ini, terutama misalnya kayak penggunaan senjata api, jadi lebih praktis ketika bertarung dengan musuh tanpa harus menembakkan lagi, lempar lagi tombak, lemping, atau meluncurkan panah atas kemudian kapal induk, bisa jadi pangkalan portable. Jadi pasukan nggak usah repot-repot lagi punya pangkalan di darat, cukup aja di lautan dengan kapal induk. Dan kamu juga senjata nuklir, senjata biologis itu mengubah dunia, karena memang senjata tersebut kita capek-capek meluncurkan misalnya senjata biologis, ya udah itu cukup juga untuk punya efek yang mematikan bagi semua umat manusia kan. Senjata itu snipernya diem semua gitu. Sebenarnya sih itu aja sih yang mau gue sampaikan mengenai buku ini, yang buku ensiklopedia ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian. Apabila lo menyukai video ini, mohon di share di media sosial lo, jangan lupa ngasih like, terus komen yang baik, bagus, dan juga subscribe untuk mendukung channel gue ini, karena nanti setiap minggunya akan mengupload konten-konten yang menarik tentunya mengenai review buku. Nah, sekian dan terima kasih, sampai jumpa.